Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara Aceh bersama bayinya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Lok Sukon. Dirinya divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang ITE, menyebarkan video keributan kepala desa dengan orang tuanya. Video inilah yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara Aceh mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Lok Sukon bersama bayinya. Video 35 detik yang diunggah berisi keributan antara kepala desa dengan orang tuanya. Isma Khaira, terpidana kasus pelanggar Undang-Undang ITE, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon. Hukuman penjara selama 3 bulan dikurangi masa tahan rumah selama 21 hari. Isma terpaksa membawa bayinya yang berusia 7 bulan karena masih menyusui. Tiga siswi pelaku penganiayaan di Kota Mobagus, Sulawesi Utara ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga ada korban lain selain korban penganiayaan yang viral di media sosial. Polisi memeriksa ketiga remaja putri ini sejak kemarin dan hari ini status ketiganya dinaikkan menjadi tersangka. Hari ini ketiga pelaku masing-masing berinisial IM, NA, dan FI masih diperiksa secara maraton. Ketiganya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor karena masih di bawah umur. Ketiga siswi ini terbukti menganiaya HM 17 tahun yang duduk di sekolah menengah pertama. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap adanya korban lain yang dianiaya ketiga pelaku namun belum lapor. Sebelumnya, video penganiayaan seorang remaja perempuan oleh 3 remaja perempuan lainnya viral di media sosial. Penganiayaan ini terjadi di Kota Mobagus, Sulawesi Utara. Penganiayaan terjadi hari Senin di 2 lokasi berbeda. Korban yang didampingi orang tuanya telah melaporkan kasus ini ke polisi. Bagaimana perkembangan terkini kasus video viral remaja yang dianiaya di Kota Mobagus, Sulawesi Utara? Kita telah terhubung dengan Kasubag Humas Polres Kota Mobagu, AKP Rusdin Zima. Selamat sore, Pak Rusdin. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Rusdin, 3 pelaku sudah diamankan. Berdasarkan keterangan pelaku, apa sebenarnya alasan atau penyebab mereka melakukan penganiayaan ini? Ya, terima kasih, Mbak Stefani. Jadi untuk motif daripada ketiga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban itu diawali karena dari korban ini mengupload di media sosial juga, mengeluarkan kata-kata kasar terhadap salah satu daripada keluarga pelaku. Baik, Pak Rusdin, dari pengakuan pelaku ini sudah berapa kali mereka melakukan hal ini pada korban? Ya, jadi untuk tindakan yang diambil baru kali ini yang dilakukan oleh para pelaku karena mereka merasa tidak nyaman atau merasa dihina keluarganya atau orang tuanya dengan pemberitaan di media sosial, sehingga para pelaku ini mendatangi korban HM yang berinisial HM ke rumah korban, kemudian disampaikan bahwa akan diklarifikasi apa benar apa yang diungkapkan oleh korban terhadap keluarga daripada salah satu pelaku yang disangkakan ini. Kemudian mereka keluar menuju di suatu tempat. Pada saat mereka konfirmasi menanyakan perihal perbuatan yang dilakukan oleh korban sambil disertai dengan penganiayaan yang dilakukan oleh ketiga korban. Baik, Pak Rusdin, apakah selain 3 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, ada pelaku lain? Karena dalam video ini terlihat ada 4 orang remaja putri yang mengelilingi korban. Ya, jadi untuk para pelaku ini dari hasil pemeriksaan awal yang baru terbukti itu yang berinisial S, FI, IM, dan MA. Apa saja peranan dari masing-masing pelaku ini? Masing-masing melakukan penganiayaan, ada yang menendang, ada yang menjambak, dan ada yang memukul.
Untuk yang merekam videonya, apakah juga ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Ya, termasuk yang merekam video, sementara belum ditetapkan tersangka yang merekam. Baik, Pak Rusdin, selain korban ini, apakah ada korban lain yang mungkin pernah diperlakukan hal yang sama oleh pelaku? Untuk sementara kami sudah terima laporan juga, namun masih dalam pengembangan. Ada laporannya berbeda karena jam perbuatannya atau tindakan dilakukan oleh para korban ini, para pelaku ini, di waktunya berbeda. Jadi, dan korban yang lain juga baru melaporkan kemarin sore, sementara dalam proses pengembangan. Demikian. Pak, mengingat pelaku masih berusia remaja, seperti apa proses hukum yang dikenakan kepada pelaku? Untuk para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan karena masih di bawah umur, mengingat situasi psikologi daripada para pelaku. Ada mediasi dengan korban, Pak? Untuk sementara belum ada. Kalau untuk terakhir, Pak, kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban sementara ada sementara pemulihan psikologis dan perawatan didampingi oleh dari PPA. Baik. Terima kasih AKP Rusdin Zimah, Kasubag Humas Polres Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Selamat sore. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang suami membunuh istrinya sendiri usai terlibat cekcok di sawah Desa Buangin, Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku cemburu, korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Warga Dusun Tarue, Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara gempar saat mendapati Lince Butu tewas bersimbah darah di pematang sawah. Wanita 46 tahun ini meregang nyawa dibunuh suaminya sendiri, Mardi, warga Dusun Rante Bone, Luwu Utara. Pelaku mengaku cemburu saat mengetahui korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Saat terlibat cekcok, pelaku yang tidak bisa menahan emosi akhirnya menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas. Nama pelakunya Mardi, 41 tahun. Korbannya istrinya sendiri, namanya Lince Butu, dia berumur 46 tahun. Motifnya si suami ini atau si pelaku cemburu kepada mantan suaminya, suami pertamanya, karena si pelaku ini adalah suami keempat. Jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku kini diperiksa intensif dan ditahan di Polres Luwu Utara. Polresta Surakarta menggerebek dan menangkap penjual miras di kawasan Jebres, Solo. Penggerebekan tersebut merespon keresahan masyarakat atas maraknya peredaran miras di kawasan Jebres. Anggota Polresta Surakarta langsung memburu penjual miras yang dilaporkan warga Jebres. Menurut warga, peredaran miras sudah semakin marak dan mengkhawatirkan. Polisi langsung menggeledah dan menangkap penjual ciu di kawasan Jebres. Menurut Kasat Sabara Polresta Surakarta, Kompol Sutoyo, sasaran tidak hanya miras, namun termasuk judi dan prostitusi jalanan. Lokasi miras ini lokasi. Ada penjual miras. Dengan informasi tersebut, akhirnya kita tindak lanjuti. Dan benar lokasi tersebut setelah kita cek, kita lakukan penyisiran di lingkungan lokasi tersebut, ditemukan yang bersangkutan menjual miras berupa ciu varian pisang tutuk. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mako Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut. Dari Surakarta, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi menolong Megawati yang akan melahirkan. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.